menyampaikan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pengenalan nilai dan etika pada SD Negeri Seitoi. Disusun oleh nama saya sendiri Yulida Hutan Susu SPDK, Jabatan Alih Pertama Guru Pendidikan Agama Kristen. Lembar pengesahan yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja angkatan 8 tahun 2023. Nama Yulida Sulu SPDK, unit kerja SD Negeri Seitoi, telah diseminarkan dalam laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023 pada hari Jumat 22 September 2023 di SD Negeri Seitoi. Seitoi 22 September 2023 yang mengesahkan mentor Selvi Yamuka SPH. Kemudian bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini. Jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pemerintah akhirnya melakukan perubahan terhadap pengelolaan aparatur sipil negara atau ASN. Kemudian B. Maksud dan tujuan. Kegiatan orientasi P3K memiliki maksud 1. Peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika. 2. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. 3. Bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan di SD Negeri Seitoi Kecamatan Bulagi Selatan adalah sebagai berikut. A. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. B. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. C. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. C. Waktu dan tempat. Orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K angkatan 8 tahun 2023 dilaksanakan selama 4 hari secara klasikal sejak tanggal 18 September sampai dengan 21 September. Bab 2. Pengenalan susunan organisasi dan tata kerja. A. Tema pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 sampai 2026. 1. Tahun 2023 meningkatkan daya saing Kabupaten Banggai Kepulauan. 2. Tahun 2024 peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung dan saing daerah. 3. Tahun 2025 mengoptimalkan pelayanan publik. 4. Tahun 2026 meningkatkan kontribusi industri kecil menengah atau IKM dalam perekonomian yang mendukung daya saing daerah. B. Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan tugas pembantu di bidang pendidikan. C. Tantangan pengembangan pelayanan pendidikan. 1. Menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas. 2. Melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas. 3. Tenaga pendidik dan pendidikan yang masih perlu ditingkatkan. 4. Meningkatkan kualitas SKB atau PKBM dalam menyelenggarakan pendidikan non formal. 5. Penyalahgunaan narkoba di kalangan peserta didik serta tindakan kejahatan lainnya yang melibatkan anak usia dini. 6. Mengembangkan kreativitas terhadap pengguna teknologi dan mengembangkan dunia pendidikan. 7. Meningkatkan apresiasi pemerintah kepada pelaku seni budaya. Bab 3. Pengenalan jabatan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Pasal 6 Pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 terdiri dari 1. Jabatan administrasi, 2. Jabatan fungsional dan 3. Jabatan pimpinan tinggi.
A. Uraian jabatan. Satu jabatan administrasi adalah jabatan administrator. Dua, jabatan fungsional adalah jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Tiga, jabatan pimpinan tinggi adalah jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama. B. Tugas jabatan. Satu, jabatan administrasi sebagai pelayanan publik. Dua, jabatan fungsional sebagai pelayanan fungsional. Tiga, jabatan pimpinan tinggi sebagai pimpinan memberikan motivasi. C. Tanggung jawab jabatan. Satu, jabatan administrasi bertanggung jawab atas kegiatan pelayanan publik. Dua, jabatan fungsional bertanggung jawab atas kegiatan pelayanan fungsional dengan keahlian dan keterampilan tertentu. Tiga, jabatan pimpinan tinggi bertanggung jawab atas kegiatan pelayanan publik maupun pelayanan fungsional sesuai dengan instansi atau perwakilan pemerintah dalam memimpin. Kemudian ASN berakhlak yang harus dipahami dan diinternalisasi agar menjadi landasan filosofi bekerja pegawai adalah sebagai berikut. Satu, berorientasi pelayanan. Dua, akuntabel. Tiga, kompeten. Empat, harmonis. Lima, loyal. 6, adaptasi, dan 7, kolaborasi. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Perpres 38/2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3